Kalau kita pengen punya peternakan yang bagus, yang menghasilkan, maka kita harus mempunyai banyak referensi peternakan-peternakan yang sudah berjalan. Dan ada satu hal yang harus kita lakukan, yakni kita harus membanding-bandingkan. Jadi jangan ikuti kata ojo dibanding-bandingke, tapi kudu dibanding-bandingke. Supaya apa? Supaya kita ketemu satu sistem peternakan yang bisa kita jalankan dan akan mendapatkan hasil yang bisa kita harapkan. Untuk menjadi peternak mandiri yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan atau bahkan mungkin penghasilan pokok di rumah kita sendiri dengan memelihara ayam kampung skala rumahan, kita memang harus menentukan cara yang terbaik agar bisa sukses. Tetapi kita tentunya dihadapkan kepada banyak pilihan tentang cara-cara yang ditawarkan oleh saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu memulai peternak ayam kampung. Mereka para pendahulu yang dalam peternakan kampung skala rumahan ini, tentu mereka yang mau berbagi kepada kita-kita, baik itu melalui Facebook, YouTube, ataupun melalui media-media yang lainnya, itu menawarkan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan bahan-bahan kimia, ada juga yang menggunakan bahan-bahan herbal, atau ada yang mengkombinasikan di antara keduanya. Untuk para peternak unggas apapun bentuknya, ayam, entok ataupun bebek yang mempunyai masalah dengan bau kandang, saya ada solusi, yaitu dengan menggunakan bakteri alka. Cukup dituangkan 2 tutup botol ke dalam 1 liter air dan disemprotkan ke alas kandang atau ke kotorannya. Maka insya Allah dalam waktu beberapa menit bau kandang akan segera hilang karena terurai oleh bakteri alka, dan bakteri ini aman bagi ayam ataupun unggas lainnya. Di sisi lain juga mereka menawarkan berbagai macam jenis ayam yang berbeda-beda dari satu kandang kepada kandang yang lain. Mereka memiliki materi indukan yang mereka gunakan untuk beternak itu berbeda-beda. Nah, mana yang harus kita tentukan? Dan di sisi lainnya juga kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan tentang jenis atau bentuk kandang yang akan kita gunakan. Bentuk kandang seperti apa yang mestinya kita gunakan? Nah, sebagai seorang pemula seperti saya ini, bagaimana kita menyikapi atau memilih dari mulai sistem pemeliharaannya, ataukah herbal, ataukah menggunakan bahan-bahan kimia, lalu indukannya seperti apa, materi yang kita pelihara itu ayam jenis apa, apakah mengikuti si A ataukah si B, lalu jenis kandangnya juga demikian, jenis kandang seperti apa yang bisa kita terapkan di dalam kandang peternakan kita. Pertama yang harus kita pertimbangkan adalah materi peternakan kita. Jadi materi peternakan kita itu atau indukan kita itu jenis ayamnya jenis apa. Nah, ini harus kita pertimbangkan betul. Kalau bisa ya, menurut pendapat saya dari pengalaman, bahwasanya kita memang harus tahu betul jenis ayam yang akan kita pelihara itu sebagai indukan. Maksudnya jenis ayam apa. Tidak harus jenis ayam A, B, atau C ya, saya tidak menentukannya, tetapi sebaiknya jenis ayam yang akan kita pelihara itu kita tahu betul dari keturunan ayam seperti apa. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana produksi telurnya dan bagaimana pertumbuhannya. Jadi dia produksi telurnya sedikit atau banyak, dan pertumbuhannya cepat atau lambat. Nah, ini harus kita ketahui betul. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Tentu dengan cara yang terbaik adalah yang paling efisien dari cara-cara itu adalah kita datang kepada kandang yang sudah memelihara ayam jenis tersebut. Umpamanya kita ingin memelihara ayam jenis A, maka kita seharusnya sebaiknya kita datang ke kandang yang memelihara ayam jenis A tersebut, dan kita ngobrol langsung dengan pemiliknya. Bagaimana dengan produksi telurnya, bagaimana dengan pertumbuhan badannya ketika diadakan pembesaran, apakah baik, bagaimana umur sebulan, bagaimana umur 2 bulan, bobotnya berapa, lalu bagaimana juga dengan pakannya, dengan daya tahan tubuhnya. Nah, ini kita harus tanyakan kepada pemilik dari indukan dari ayam yang akan kita jadikan materi tersebut. Baru nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, nah, jangan hanya satu kandang seharusnya kita datangi, tetapi
untuk menjadi pertimbangan bagi kita untuk memutuskannya harusnya ini kita mendatangi tidak hanya satu kandang, mungkin 2 atau 3 kandang. Nah, baru kita akan menentukan nanti ayam yang mana yang akan kita jadikan sebagai indukan. Lalu yang kedua, jenis kandang seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, ini kita juga menentukannya tidak mudah. Yang harus kita lakukan, sebaiknya kita datang ke kandang-kandang saudara-saudara kita yang lebih dulu memulai beternak ayam kampung ini. Kita lihat, kita perhatikan, kita survei, dan kita ngobrol dengan pemiliknya. Kita tanya-tanya tentang kandangnya, bagaimana dengan kandang seperti ini, bagaimana dengan hasil telurnya kalau untuk kandang indukan, bagaimana dengan hasil pembesarannya kalau untuk kandang pembesaran. Dan kita juga bisa perhatikan bagaimana keadaan ayam-ayam di dalam kandang tersebut. Apakah ayamnya cukup nyaman, sehat, lincah, ataukah sebaliknya. Nah, dari mendatangi kandang-kandang ini saya sarankan juga tidak hanya satu kandang, tetapi seharusnya banyak kandang yang kita datangi agar kita menjadi lebih banyak referensi di dalam otak kita untuk mempertimbangkan kandang kita nanti arahnya seperti yang mana, kan begitu. Hal berikutnya yang mesti kita memilih, dan mestinya pilihan ini juga harus kita pertimbangkan berdasarkan pengalaman saudara-saudara kita, adalah sistem pemeliharaannya. Bagaimanakah sistem pemeliharaan di dalam kandang kita, bagaimana dengan pakannya, apakah kita pakan jadi ataukah pakan buatan. Nah, untuk pakan ini biasanya kita memang perlu waktu yang lumayan panjang untuk bisa menentukan. Yang jelas kita harus mencoba kalau untuk pakan ini, karena tanpa kita mencoba maka kita tidak akan tahu mana pakan terbaik untuk ayam-ayam yang kita pelihara. Pakan terbaik untuk orang lain belum tentu adalah pakan terbaik untuk kandang kita. Jadi kita memang harus berkorban waktu, tenaga, dan juga tentunya susah payah, bahkan mungkin ya uang, untuk menentukan pakan jenis apa yang akan kita gunakan nanti. Ini hanya bisa dilakukan dengan kita mempraktekkannya atau langsung terjun di dalam peternakan. Lalu bagaimana dengan obat-obatan? Apakah kita menggunakan obat-obatan kimia yang ada di toko-toko yang harus kita beli, ataukah kita membuat obat-obatan herbal sendiri yang lebih murah? Nah, ini juga demikian. Ini harus kita lakukan dengan pengalaman. Jadi setelah kita terjun ke dalam peternakan, nanti kita akan menemukan dengan sendirinya makan apa yang terbaik dan juga obat-obatan mana yang terbaik yang bisa kita gunakan, tentunya seirit mungkin dan seefisien mungkin. Nah, dulur-dulurku calon peternak sekalian atau peternak-peternak pemula sekalian, di dalam memilih ini tentu kita mempunyai banyak pandangan ya. Saudara-saudara kita yang beternak juga mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Bahkan ayamnya juga berbeda-beda, bentuk kandang juga berbeda-beda. Nah, yang harus kita lakukan adalah memilih yang terbaik menurut kita, lalu kita coba ke dalam kandang kita. Nah, apapun itu, baik itu kandangnya ataupun jenis ayamnya juga memang harus kita coba. Nah, nanti kita setelah berjalan mungkin 1-2 tahun kita bisa memulai untuk menyilang-nyilangkan atau membuat varietas ayam sendiri yang khas untuk kandang kita. Setelah kita menentukan jenis ayam apa yang kita pelihara, lalu kandang yang seperti apa yang kita akan buat, dan kita sudah menentukan juga nanti pakan apa yang akan kita gunakan untuk ayam-ayam kita. Nah, waktunya lah kita memulai untuk beternak. Nah, inilah saat yang paling penting sebenarnya. Sehebat apapun teori-teori yang kita pelajari, sehebat apapun keilmuan tentang peternakan yang kita miliki, kalau hanya sekedar teori belum dipraktekkan, maka ini hanyalah sekedar pengetahuan saja. Dan realnya, kenyataannya nanti akan kita dapati ketika kita sudah terjun ke dalam dunia peternakan. Jadi pesan saya, siapapun peternak yang kita ikuti sebagai kiblat ya, jenis kandang seperti punya siapapun yang kita akan contoh, atau sistem pakan dan obat-obatan seperti peternak manapun yang kita akan aplikasikan di dalam peternakan kita, janganlah kita menghina atau menjelek-jelekkan
salah satu dari saudara-saudara kita yang beternak. Jadi sistem yang berbeda-beda atau jenis ayam yang berbeda-beda, biarlah itu menjadi varietas di dalam keanekaragaman ayam-ayam yang ada di negara kita ini. Mungkin ternak saudara kita berbeda dengan kita, ya, mungkin juga pakannya berbeda. Nah, itu menjadi suatu perbedaan-perbedaan yang membawa kebaikan. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk saling mencaci atau saling menjatuhkan.